cara kita ngomong ke mereka pun ya sama kayak kita ngomong kayak sama teman kita yang udah dewasa juga gitu loh. Siapa ya di antara dua ini yang suka cewek gitu ya. Hai guys, welcome to Super Bean Family. Dimana kita percaya membangun keluarga harusnya Seru. Kalian pernah dengar nggak sih? Nggak tahu sih ya. Kalau kita sering banget teman-teman kita cerita gitu. Kalau anak mereka dulunya waktu pasti masih kecil ya, baik banget, behave banget, gampang dibilangin dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba pas hitting the teenager age, langsung tiba-tiba berubah banget. Jadi kayak rebellious banget dan akhirnya nggak bisa dibilangin. Terus mereka juga ada dunianya sendiri ya, di mana mereka nggak mau lagi kumpul sama daddy maminya, pokoknya mau sendiri dan lain sebagainya. Dari situ kita belajar ya, di mana waktu itu kita juga pernah ikut kelas parenting, di mana emang setiap umur anak itu cara penanganan parentingnya beda-beda. Jangan sampai pada saat mereka udah teenager, kita masih treat mereka seperti anak-anak. Itu mungkin yang menyebabkan akhirnya mereka lebih prefer untuk punya dunia sendiri. Betul. Jadi waktu mereka kecil, ya kita ya as a parents, di mana kita otoritas tertinggi ya. Jadi kita tinggal ngomong doang. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu, kamu harusnya gini, jadian ini, jadian itu, gitu loh. Dan mereka ya nurut aja gitu loh. Nah tapi along the way pas mereka udah agak gedean, apalagi udah preteen nih. Umur berapa kalian? Umur berapa sekarang kalian? 11, 10. Nah itu udah mau arah-arah ke preteen ya, udah 2 digit nih umur mereka nih. Udah gede, mami daddy udah tua. Jadi mami udah tua, daddy belum. Ya oke, terserah. Jadi di umur-umur ini kita treat mereka, cara parentingnya beda ya. Kita treat mereka as a friend, dimana kita treat mereka kayak orang gede, dimana kita kasih mereka tanggung jawab untuk mikir mereka tuh harus ngapain aja, mereka apa yang mereka mau di hidup mereka. Jadinya kita kasih kayak ada Google Calendar juga pernah kita bahas ya waktu itu. Linknya ada di atas. Betul. Dan jadinya mereka bisa mikir, oh ya nggak hanya disuruh-suruh doang sama kita ya. Harus ada alasan dibalik kenapa mereka melakukan ini. Itu harus terus kita tanamkan dalam pikiran mereka. Karena kalau misalnya kita cuma suruh-suruh doang tanpa mereka tahu tujuannya apa, akhirnya mereka juga jadi kesel, simpen sendiri, dan lama-lama akhirnya mereka bisa rebellious. Rebellious itu adalah sifat yang sudah terjadi karena apapun yang sudah disimpan bertahun-tahun oleh mereka sendiri. Sampai one day mereka bilang, udahlah gitu. Nah itu ya akhirnya kita kaget, loh kok dia begitu? Berubah tiba-tiba gitu ya. Itu yang bahaya. Makanya kita harus benar-benar ngikutin mereka punya perkembangan zaman, mereka punya perkembangan umur, sehingga pada saat di umur-umur tertentu kita harus treat mereka seperti seorang dewasa. Ya, seorang teman lah ya. Jadi kita jadi safety net-nya mereka. Jadi kalian udah dewasa belum sih? Udah. Udah. Waktu Jin kecil, Mami suruh Jidan lakuin ini dan lakuin itu. Tapi sekarang Mami gak suruh-suruh lagi, tapi Mami bilang do something productive. Do something produktif ya. Jadinya kamu mikir ya kan apa gitu kan, yang produktif tuh apa ya kan. Karena kalau enggak kebiasaan disuruh-suruh kan. Jadi mereka harus tahu gitu apa yang mereka pengen lakuin ya. Iya, jadi at the end of the day bukannya kita kasih tahu mereka untuk ngelakuin ini dan itu, tapi mereka yang decide do something productive. Sampai kadang-kadang di akhir hari kita nanya, what are the productive things you've done gitu? Apa hal-hal produktif yang kalian sudah lakukan selama 1 harian gitu? Iya betul, apalagi sekarang lagi libur nih, ada libur sekolah kan ya. Maksudnya nggak ada PR, nggak ada apa gitu kan, nggak ada sekolah gitu kan. Biasa kan ke sekolah kan sampai jam 3 sore terus baru mereka ya do something gitu. Kalau ini kan dari awal, dari pagi pun mereka libur pun gue bangunin mereka pagi-pagi gitu loh. Gue suruh mereka pasang alarm pagi-pagi biar mereka bisa bangun dan lakuin something produktif gitu. Dan gak hanya kita treat mereka as orang dewasa ya, as a teenager, tapi juga cara kita ngomong ke mereka pun ya sama kayak kita ngomong kayak sama teman kita yang udah dewasa juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak ya cerita siapa ya di antara dua ini yang suka cewek gitu ya di sekolahannya, ya gue act cool gitu, dimana ya walaupun dalam hati gue ya gue kayak aduh anak gue udah gede ya gitu suka sama cewek. Tapi ya gue berusaha senormal mungkin dan nanya gitu loh, oh kamu ada suka cewek, namanya siapa gitu, kenapa kamu suka dia dan lain sebagainya. Jadi benar-benar treat mereka sebagai teman kita gitu loh. Jadi nggak norak gitu loh, nggak kayak gimana gitu ya. Ya dan bener sih, maksudnya gini loh, jangan sampai respon kita, kebanyakan kita sebagai orang tua pasti kayak responnya cie udah suka cewek lo gitu. Nah the thing is waktu kita melakukan gitu, what happened? Mereka malah jadi malu ngomong sama kita. Jadi act cool aja, mereka ngomong apa ya kita dengerin, make it normal. Bikin itu semua sebagai pembicaraan normal seperti kayak
mau makan apa hari ini gitu. Dan emang Jadi, normal juga sih suka sama cewek, itu normal thing ya kan. bener banget. Gue cerita sama mereka, gue suka cewek pertama kali itu 2 SD. Cie, ganjen banget. Parah deh ini, gak parah deh ini, ganjen banget. Gitu ya, gue ngomong apa adanya. Ini mereka sekarang umur 5-6 SD, ya punya suka cewek nggak apa-apa gitu. Maksudnya, dan gue juga bilang waktu itu kenapa gue suka ini cewek karena dia cantik, ya kan. Nah tapi abis itu gue juga ngomong kalau misalnya at the end of the day gue jadi nggak suka lagi sama dia karena dia ketahuan nyontek. Gitu ya, jadi ya udah itu normal gitu. Jadi untuk mereka akhirnya suka seseorang, pada saat gue sudah mulai terbuka untuk hal begitu, mereka juga is it okay untuk terbuka untuk hal-hal seperti ini? Kira ini malu-malu? Enggak lah. Jadi itu yang kita harus benar-benar ciptakan suasana terbuka untuk mereka juga ngerti gitu ya. Itu sih. Jadi nggak tahu gimana kalau dari kalian sendiri, terutama mereka tuh sangat open banget sama maminya gitu. Kalau sama gue kadang-kadang masih ya agak suka ngomong sama mami karena mami kayak listen to me terus act cool aja. Oh, I'm a cool mom. Okay. I know that. Terus maksudnya gimana cara mami ngerespon gitu? Tone-nya enak dan juga lucu, jadi bisa bercanda-bercanda. Ingat that, tone-nya enak. Jadi kalau kita ribut emang gara-gara tone-nya nggak enak. Enggak. Mami tone-nya enak kalau lagi enak. Tapi kalau misalnya enggak. Enggak. Ya by the way, masalah tone, lihat linknya di atas ini ya. Iya, dan juga ya nggak hanya ngobrolan mengenai cewek dan lain sebagainya ya. Nah, jadi bahkan ada saatnya di mana mereka, waktu itu gue lagi di mobil sama mereka dan maminya lagi belanja di salah satu supermarket ya kan. Tiba-tiba out of nowhere, ya panggil aja Mr. P ya, nggak tahu yang mana, mereka nanya gitu karena mereka tidak mau mereka maunya anonymous gitu. Jadi mereka nanya gitu. Ya kan kita suka nonton film kan. Jadi Dad, itu yang film itu apa sih yang disebut dengan 18 plus gitu. Jadi di situ ya kita ngomong apa adanya ya tentang seks, kita kasih tahu kalau misalnya itu ada nudity atau ada nudity itu apa sih ya, kita cerita kalau misalnya ya ini ya bisa terbuka bagian ini dan segala macam. Kita ngomong apa adanya dan nggak yang kayak awkward segala macam. Ini cuma another conversation menurut kita gitu. Nah, we have to do that. Kita harus create that open environment. Dimana akhirnya ya people can just ask anything, anak-anak bisa nanya apapun. Iya gitu. Betul. At the end juga mereka di umur sekarang ini ya, mereka udah mau teenager, mereka will find out sih, dia terlepas dari orang lain atau dari kita orang tuanya. Dan I think it's best kalau tahu dari orang tuanya ya. Jadi kita juga bisa kasih batasan-batasan gitu, apa yang nggak boleh, apa yang jangan gitu dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya make this healthy environment di mana treat anak-anak kita yang udah seumur mau teenager ya, preteen as a friend beneran. Jadi mereka juga percaya sama kita, mau cerita apapun sama kita, dan kita juga bikin environment yang nggak judgmental ya, dimana jangan ngomong hal itu, jangan, nggak boleh, kamu masih kecil gitu-gitu. Ya at the end akhirnya mereka bakal cari tahu sendiri dan lain sebagainya, itu malah lebih bahaya ya. Mending mereka tahu dari kita gitu. Ya kan ya? That's very important. Nah itu ya sih, hopefully berguna ya buat keluarga di rumah, how to treat kids ya di umur-umur yang berbeda-beda ya. Waktu mereka kecil harus gimana, waktu mereka udah teenager gimana. So mereka juga jadinya nggak berubah jadi 180 derajat gitu ya. Jadi nggak, ya benar-benar kita ada di setiap musim kehidupan mereka gitu loh, waktu mereka kecil, waktu mereka teenager, nanti juga mereka di saat mereka punya keluarga sendiri, ya kita ada as a friend dan as a parents buat mereka gitu loh. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat keluarga kita untuk terus seru. That's all for today. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan dibully ya. Yes, and see you again in the next video. Bye-bye.